Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, baik dan tetap bahagia selalu ya, walau tetap di rumah saja. Ya anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran ke-14. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-15, yaitu mengenai gereja mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak, tugas gereja di dunia adalah meneruskan karya Yesus Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah diperlukan keterlibatan semua anggota gereja. Untuk apa anak? Untuk menyuarakan tugas kenabian, imamat, dan rajawi. Nah, itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya tentang gereja mewartakan kerajaan Allah, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Kami mohon ajarilah kami untuk selalu taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami pun sanggup mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat sikap iman kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita mengenal ya keterlibatan dalam gereja. Nah, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa gereja menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita amati gambar berikut ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini kegiatan-kegiatan gereja. Yang pertama ada apa anak-anak? Iya, seorang suster ya dan anak-anak. Ini adalah kegiatan apa? Siapa tahu? Betul sekali. Ya, bina iman. Ya, bina iman anak. Nah, begitu gembiranya anak-anak ya dengan suster ya. Ya. Bina iman anak yang pertama, ya kegiatan yang pertama. Lalu kegiatan yang kedua. Oh, ya sebelum yang kedua, siapa ya yang pernah mengikuti bina iman sebelum pandemi? Sebelum pandemi anak mengikuti iya. Ya. Anak-anak juga mengikuti ya, ada yang di gereja, ada yang di lingkungan, ya anak-anak ya. Senang tidak anak mengikuti bina iman? Senang sekali ya, bisa bernyanyi bersama, bertemu teman-teman, mendengarkan kitab suci ya, cita-cita dari kitab suci ya. Mungkin bersama suster atau bersama Bapak Ibu sekolah minggu ya anak ya. Baik. Lalu yang kedua kegiatan apa anak? Iya, menjadi misdinar ya. Ya, lihat anak-anak. Pernah lihat anak-anak? Di mana ini anak? Betul sekali di gereja misdinar. Mungkin ada kakaknya, ya, mungkin ada kakaknya atau ya atau anak-anak sendiri yang ikut misdinar, ya. Iya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Lalu ya menjadi misdinar. Itu kegiatan yang ketiga, doa apa anak-anak di mana nih? Doa lingkungan, betul, di rumah bergilir ya anak ya. Ya. Doa lingkungan. Siapa yang di rumahnya pernah ya? Pernah mengikuti doa-doa lingkungan ya di rumahnya untuk menjadi tempat berdoa bersama, tempat berdoa bersama ya. Oh iya ada ya anak-anak ya berdoanya bergilir ya anak-anak ya kadang di rumah si A, kadang di rumah si B ya anak-anak ya. Nah, sesuai dengan jadwalnya ya. Nah itu doa lingkungan. Anak-anak pernah mengikutinya? Iya, bersama mama papanya ya. Iya anak ya. Ya doa rosario ya, atau doa pendalaman iman ya anak ya. Nah baik, yang ketiga ini kegiatan apa anak ya? Betul sekali ya, bakti sosial, membagikan sembako ya kepada siapa anak? Orang yang membutuhkan ya, para korban bencana atau yang lainnya ya anak. Nah semua ini adalah kegiatan-kegiatan gereja. Masih banyak yang lainnya anak-anak ya, ini hanya beberapa contoh saja. Nanti anak-anak bisa mencari ya contoh-contoh lainnya ya. Lalu, nah ini anak-anak ini juga ya mereka kira-kira ini bahagia atau menderita anak-anak kalau seperti ini? Menderita betul sekali anak-anak ya, longsor, banjir anak-anak ya. Lihat begitu banyak orang saling membantu ya anak-anak ya. Untuk siapa anak-anak? Membantu siapa? Iya ya, mereka yang menderita
mereka yang menderita, kesulitan, miskin anak-anak ya. Nah ini juga misi utama gereja. Apa misi utamanya anak? Mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita, ya, yang membutuhkan pertolongan. Nah anak-anak kita lihat ini, iya, ini gambar siapa anak-anak? Betul sekali Tuhan Yesus bersama dengan siapa? Betul sekali para muridnya. Yesus memanggil para murid untuk meneruskan karya pewartaannya. Ya, nah ini berkaitan dengan 8 sabda bahagia yang di bukit. Ya, nah kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya anak-anak ya, ini sabda bahagia. Nah anak-anak ini, coba anak-anak bisa lihat ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Ya anak-anak ya. Nah banyak orang mengikuti Yesus, banyak mujizat juga yang dibuat Yesus. Ya selain mujizat, Yesus juga menggunakan perumpamaan, kata-kata, cerita anak-anak. Mujizat apa? Perbuatan. Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus, dan masih banyak yang lainnya. Ya anak-anak ya. Banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus. Nah anak-anak pernah tahu apa itu kerajaan Allah? Pernah dengar? Iya. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Ya, misi utama Yesus apa, anak? Misi utamanya mewartakan kerajaan Allah. Ya, pewartaan kerajaan Allah semakin tampak dalam pewartaan Yesus melalui perumpamaan dan mujizat serta seluruh hidup Yesus. Ya, tadi sudah dijelaskan mujizat karya-karya Yesus, perbuatan Yesus. Ya, lalu misi utama gereja adalah mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Baca ya ucapan bahagia di bukit ya, ucapan Yesus ya. Nah, nanti anak-anaknya bisa anak-anak lihat di deskripsinya ya. Nah, bisa anak-anak ya, videonya di sini. Di sana kita bisa lihat Yesus menghendaki suasana bahagia, penuh sukacita dan kegembiraan. Suasana bahagia ditujukan kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang murah hatinya, orang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dicela dan orang yang dianiaya. Ini orang-orang yang menderita semua ya anak-anak ya. Bisa kita baca dalam Injil Lukas. Nah, mari anak-anak kita mendengarkan ya. Bab 4 ayat 16 sampai dengan 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah anak-anak, baru saja kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas ya anak-anak ya. Nah, kerajaan Allah harus diwartakan kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin itu banyak anak-anak ya, ada di sekitar kita ya, pengemis, orang yang kehilangan rumahnya, ya, yang tidak bisa makan, ya tidak punya pakaian, banyak sekali orang-orang yang miskin menderita anak-anak ya. Nah, baiklah kita wajib untuk menolong mereka, membantu mereka ya dengan apa anak-anak? Ya memberikan perhatian, betul, memberikan sumbangan ya, berupa makanan, pakaian dan sebagainya ya. Nah, kehadiran kerajaan Allah diwujudkan dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Membebaskan orang yang tertindas anak-anak ya,
penglihatan bagi orang-orang buta, memberikan apa? Kegembiraan, kebahagiaan kepada mereka-mereka yang kurang diperhatikan ya anak ya. Nah, baik. Menghadirkan kerajaan Allah adalah menghadirkan siapa? Menghadirkan Yesus yang membebaskan orang dari penderitaan dan kemiskinan. Kita bisa nggak anak-anak? Bisa ya, dengan menolong mereka yang menderita, ya, memberikan bantuan, mengulurkan tangan kita kepada mereka yang menderita dan miskin. Siapa mereka? Yang ada di sekitar kita. Sekarang ini anak-anak ya, pandemi COVID ya, banyak orang yang menderita, longsor ya anak-anak ya, bencana alam ya anak-anak ya, mereka adalah menderita ya. Kita bisa mendoakan mereka, memberikan sumbangan ya kepada mereka ya, lalu membebaskan orang yang tertindas, penglihatan bagi orang-orang buta. Nah anak-anak, ini tadi ya dari Injil Lukas. Nah, keikutsertaan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri. Nah, ada 3 loh, nah apa aja ya? Iya, sebagai imam, nabi, dan raja. Ya, nah gereja sebagai umat beriman melanjutkan misi Yesus, yaitu mewartakan kabar gembira, memberikan pelayanan kepada orang miskin dan terlantar. Gereja sebagai umat beriman melanjutkan misi Yesus. Seperti tadi di depan, guru sudah menjelaskan misi Yesus. Apa anak-anak masih ingat tadi? Betul, mewartakan kabar gembira, memberikan pelayanan kepada orang miskin dan terlantar. Seperti apa anak-anak? Peduli terhadap orang miskin dan menderita, ya, memberi pelayanan kepada yang sakit, membangun ya panti asuhan untuk orang-orang, menampung orang-orang yang terlantar ya, membangun sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ya anak-anak ya. Anak-anak tidak terasa sudah di penghujung kita anak-anak ya. Sudah di penghujung. Nah anak-anak semoga penjelasan tadi dapat anak-anak mengerti ya, anak pahami ya. Baik. Nah, kita akhiri ya. Kita akhiri ya pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih anak-anak ya. Baik, kita akhiri doa kembali yang baik anak-anak ya. Kita doanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau membimbing kami dalam pembelajaran hari ini. Bantulah kami agar dapat mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, terutama mereka yang miskin dan menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita ya. Ayo, selalu tetap berdoa ya. Jangan lupa ya, selalu berdoa dan berdoa. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu 5M. Apalah? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati.